Bahasan kita kali ini mengenai jonjot usus. Terdapat soal yaitu A. Apa nama organ pada gambar? Ini adalah gambarnya ya. Yang B. Tuliskan nama struktur yang ditunjuk. Ini strukturnya. Dan yang C. Tuliskan fungsi dari struktur tersebut. Pada organ pencernaan kita, terdapat struktur-struktur yang bersifat khusus untuk mendukung fungsi proses pencernaan itu sendiri. Salah satu struktur khusus yang ditemukan pada organ pencernaan manusia adalah jonjot usus. Jonjot usus ini terdapat pada intestinum. Intestinum adalah nama ilmiah untuk organ pencernaan usus halus. Jonjot usus yang ada di intestinum kita sebut juga sebagai villi. Villi ini adalah struktur yang ditunjukkan pada gambar pada soal tadi. Intestinum atau usus halus itu terdapat beberapa bagian dan kita akan mencari tahu villi itu terdapat pada bagian yang mana. Bagian-bagian dari usus halus atau intestinum yang pertama adalah duodenum atau kita sebut juga dengan usus 12 jari. Usus 12 jari ini terdapat muara kedua saluran yaitu ke kelenjar pankreas dan hati. Dua kelenjar ini sekaligus membantu pencernaan di bagian duodenum dengan menghasilkan getah pankreas dan hati menghasilkan garam empedu. Yang kedua adalah jejunum atau yang disebut juga dengan usus kosong. Di jejunum ini terjadi masih pencernaan kimiawi dan enzim yang dihasilkan dari dinding usus jejunum adalah maltase, sukrase, laktase, dan enterokinase. Maltase sampai laktase ini adalah enzim-enzim yang berperan untuk memecah zat makanan berupa karbohidrat. Adapun enterokinase adalah enzim yang berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Tripsinogen ini mengaktifkan menjadi tripsin ketika pankreas mengeluarkan getah pankreas yang berupa enzim tripsin. Bagian yang ketiga dari intestinum atau usus halus disebut dengan ileum. Ileum kita sebut juga dengan usus penyerapan. Dan di bagian ini terdapat banyak villi atau jonjot usus tadi. Fungsi dari villi adalah untuk memperluas bidang penyerapan, dalam artian memperluas permukaan usus sehingga penyerapan zat makanan yang terjadi di usus penyerapan lebih efektif. Proses penyerapan pada ileum yaitu zat-zat makanan yang berupa glukosa, asam amino, dan vitamin yang larut dalam air itu nanti akan diserap oleh villi. Setelah diserap akan diangkut menuju hati dan dari hati itu nanti dinetralkan dulu. Kalau ada zat-zat yang beracun kemudian baru dialirkan ke pembuluh darah. Sedangkan zat makanan yang berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak akan diangkut pembuluh kil atau pembuluh limfa. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari soal kali ini adalah nama organ yang ada pada gambar adalah usus halus atau intestinum. Struktur yang ditunjuk adalah villi atau disebut dengan jonjot usus. Dan fungsi struktur dari villi adalah memperluas bidang penyerapan agar penyerapan atau absorpsi zat makanan lebih efektif.